Kalau kamu jadi korban kejahatan datang ke pihak berwajib, tapi malah dianggap lebay, kira-kira kamu bakal ngerasa aman atau makin sendirian? Film ini nunjukin satu hal, kadang yang paling bahaya itu bukan penjahatnya, tapi sistem yang bilang, ah ini nggak penting. Oke, tanpa banyak bacot bicit, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Mi Yong. Dulu, Mi Yong ini polisi cewek yang disegani, insting tajam, pengalaman banyak. Kalau dia turun tangan, kasus biasanya beres. Tapi sekarang hidupnya berubah. Mi Yong ditempatkan di pusat pengaduan masyarakat, tempat di mana laporan datang dan seringkali berhenti di situ. Rekan kerjanya nganggep tempat ini kayak, paling cuma curhat warga. Padahal Mi Yong tahu, justru di ruangan inilah banyak tragedi bermula. Dia tetap serius, tetap dengerin satu persatu laporan, karena buat korban, didengar aja, itu udah sedikit menolong. Di sisi lain, muncul Ji Hye, polisi muda, energi penuh, emosi juga penuh. Ji Hye tipe yang kalau lihat ketidakadilan langsung panas. Dan plot twistnya, dia ini iparnya Mi Yong. Hubungan mereka jauh dari harmonis. Di kantor ribut, di rumah ribut. Ketemu dikit debat, kerja tim masih jauh. Tapi satu hal yang sama dari mereka berdua, mereka nggak tahan lihat orang diperlakukan nggak adil. Suatu hari, seorang cewek muda datang ke pusat pengaduan. Jalannya pelan, matanya kosong, tangannya gemetar. Dia duduk, tarik napas, lalu mulai cerita tentang kamera tersembunyi, tentang video pribadi, tentang ancaman, tentang pemerasan. Setiap katanya keluar pelan, tapi berat. Mi Yong langsung sadar, ini serius. Tapi sistem tidak bergerak secepat empati. Ada yang bilang ribet, ada yang bilang susah dibuktiin, ada yang mikir ini kan cuma di internet. Korban pergi tanpa kepastian, tanpa perlindungan, dan beberapa waktu kemudian kabar buruk datang. Korban bunuh diri. Di titik ini film berhenti bercanda. 네, 하시는 것 같더라고요. 그리고 처음 본 오빠랑 얘기하고 있었어요. 향수수이? 다행히 이 사이트 말고는 아직 다른 움직임. Mi Yong nyalahin diri sendiri. Ji Hye marah ke sistem. 사이트 조사 좀 할 수 있을까요? 그래, 협조 요청 서류 보내는 방법 단점 있어. 매우 신박합니다. 그래서요. 상황 파악도 못해 탈중한 겁니다. 여청가가 봉이야? 그게 말이 돼? 아마 정식 접수해도 Mereka sadar satu hal, kalau nunggu sistem bergerak, korban berikutnya mungkin sudah terlambat. Akhirnya mereka ambil keputusan nekat, menyelidiki sendiri. 좀 쓰자. 그리고 다 잡아내고 밤에는 조재 씨? 사연 불렀어요. 청바지 경명 씨. Tanpa izin, tanpa backup, awalnya kerja mereka berantakan. Yang satu terlalu hati-hati, yang satu terlalu terburu-buru. Kerja timnya kayak kerja kelompok, tapi semua pengen jadi ketua. Tapi pelan-pelan mereka mulai saling nutupin. 대한민국 인터넷. 존나 마이너스 3점. 따라갔니? 잠깐 스톱 시켜놨어. Mi Yong mulai ngecek laporan lama. Kasus mirip, cerita mirip, direkam, diperas, lalu diam. Ji Hye nyari jejak online, forum gelap, akun anonim, dan satu hal yang bikin ngeri, pelaku santai. Mereka bercanda, mereka ketawa. Seolah yang mereka jual bukan hidup manusia. Narator jeda sejenak. Di dunia nyata penjahat takut kamera. Di internet yang ditakutin justru korban yang berani bicara. 어디로 간지 체크 좀 해줘요.
탐문하고 있는데 볼펜처럼 그 초소형 장비들 나와가지고 그거 찾기가 쉽다. 그 용산에 가면은 안경에 달린 카메라도 있대요. 이게 앞으로는 단축구멍 나 멋있어. Penyelidikan mereka mulai tercium, atasan mulai curiga. Ancaman karir muncul. Miyong dibilang melanggar prosedur. Ji-hye dibilang emosional. Di titik ini, mereka hampir menyerah. Tapi mereka sadar, diam berarti membiarkan pelaku nyaman. Dan pelaku paling suka lingkungan yang diam. 대한민국 인터넷 존나 빨라. 태만 존나 마이너스 3점. X 따라갔니? 잠깐 우리 막내를 알려줄게. Mereka berhasil masuk lebih dalam, forum ilegal, transaksi video, bahasa bercanda para pelaku. Lucunya, pelaku selalu bilang ini cuma video. 아, 동영상들 보니까 같은 놈들이네. 그 몰카에 나오는 남자 놈 손목에 물봉이다. 신종뽕? Padahal kalau itu video mereka sendiri, mungkin udah jungkir balik cari keadilan. Di sini hubungan Miyong dan Ji-hye berubah. Gak ada senior, gak ada ipar, yang ada cuma dua orang yang udah capek lihat ketidakadilan. 기사님 죄송한데 속력 좀 내주세요. 부르락이라도. Tanpa izin resmi, mereka lanjut. Ada penyamaran, ada kejar-kejaran, ada perkelahian. Bukan aksi keren ala superhero, tapi nekat ala orang yang udah nggak punya pilihan. Dan akhirnya mereka nemuin otak utama jaringan ini. What's up? Yo, you want a tattoo? We want a new perfume. Are you kidding me? Hey, 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 hey. 이 그립감. Situasi genting, risiko besar, salah langkah, habis. Tapi mereka maju. Bukti digital diamankan, jaringan terbongkar, pelaku ditangkap. Ironisnya, baru setelah semua terjadi, sistem bilang, "Oh, ini serius." Kasus diakui. Sistem mulai berubah walau terlambat. Miyong kembali dihargai, Ji-hye jadi lebih dewasa. Film ini menutup ceritanya dengan satu pesan pahit. Keadilan sering terlambat, bukan karena kebenaran sulit dicari, tapi karena terlalu banyak orang memilih untuk tidak peduli. Film ini bukan cuma soal pihak berwajib, bukan cuma soal kejahatan, tapi soal keberanian untuk peduli saat orang lain memilih untuk diam. Karena kadang yang dibutuhkan korban bukan keajaiban, cuma satu orang yang mau mendengar. Terima kasih sudah menonton alur cerita film dari Fan Movie. Sampai jumpa kembali di next alur cerita berikutnya. Yo, what is...